Halo, selamat siang teman-teman. Nah, sekarang ini saya akan lanjut ya untuk di koleksi semen dan evaluasi semen segar. Namun saya di sini menerangkan di koleksi semennya saja. Untuk evaluasi semen segarnya nanti lanjut ke Mbak Bila. Nah, untuk pertama tujuan praktikumnya itu memahami metode-metode pengkoleksian semen meliputi prosedur dan kelebihan dan kekurangannya dari tiap-tiap metodenya. Kemudian mengetahui evaluasi semen segar secara makroskopik dan mikroskopik. Kemudian mengetahui standar semen segar berkualitas. Lanjut, untuk metode koleksi semen itu ada 6. Ada vagina buatan, elektroejakulator, massage, teasing, postcoitus, dan SER. Nah, itu untuk tiap metode-metodenya itu nanti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan juga kecocokan pada tiap situasi dari uh, bibit yang mau diambilnya. Kemudian untuk yang pertama nih, vagina buatan atau artificial vagina merupakan alat yang terdiri dari silinder karet kuat dengan lapisan karet bagian dalam dan juga di bagian luarnya juga ada. Terus rongga antara silinder dari lapisan dalam dan rongga diisi air dengan suhu tertentu yaitu biasanya 60 derajat Celcius. Nah, ini jadi kita pasang dulu karetnya, kemudian diisi oleh air yang panasnya 60 derajat Celcius, jadi membentuk sebuah water jacket. Jadi panasnya ini untuk menyesuaikan dengan suhu pada vagina. Prinsipnya itu penjantan dibiarkan mounting ke teaser atau dummy saat akan ejakulasi. Selanjutnya ejakulatnya itu akan ditampung dengan vagina buatan. Nah, jadi ini bisa dilihat ya. Jadi di sini karetnya itu dimasukkan. Sebenarnya kalau kita biasanya pakainya satu karet aja. Nah, itu dimasukkan. Jadi yang di luarnya di ini ditekuk ke dalam yang bagian sini. Nah, yang ditekuk ke dalam ini nanti sebagai tempat di mana penisnya itu dimasukkan ke sini. Kemudian untuk bagian ini nanti ditampung bagian luarnya, bagian karet luarnya itu akan menampung semennya, ejakulatnya. Kemudian ini tabung pirexnya ya. Mungkin itu nanti airnya diisi biasanya kan bentuknya seperti ini nih. Ini airnya diisi dari sini. Kemudian ditunggu ya kira-kira hingga suhunya itu 40 sampai 50 derajat. Jadi nggak terlalu panas ya. Hingga bisa sampai menyakitkan gitu nggak. Jadi kemudian di sini untuk pelumasnya itu bisa pakai petroleum jelly atau Vaseline. Nah, ini vagina buatan itu untuk melatih penjantan dalam metode pengoleksian teman secara VB atau ya secara vagina buatan. Awalnya teaser itu disiram urin betina yang mengandung feromon terlebih dahulu. Nah, ini urin feromonnya ini yang dimaksud biasanya kita pakai urin yang sedang mens ya wanitanya seperti itu. Nah, jadi ini pada tiap spesies hewan-hewan itu berbeda vagina buatannya. Jadi ada yang ini untuk sapi dia lebih besar, tentu saja lebih besar diameter dan juga panjangnya bandingkan pada domba dan juga kuda seperti itu. Nah, untuk persiapannya itu jadi kita merangkai dulu vagina buatannya, mengatur suhu dan kelicinannya. Kelicinan tadi pakai apa? Tadi pakai Vaseline atau petroleum jelly. Kemudian mempersiapkan penjantan dan teasernya. Bisa menyebabkan cedera pada bagi penjantannya.
lakukan false mount. False mount itu jadi dimana si penjantannya itu diikut berputar-putar dulu. Jadi ini gunanya itu untuk em, semakin ejakulatnya itu kualitasnya lebih baik pertama, dan juga dia bisa lebih cepat keluarnya. Jadi false mount itu diputar-putar dulu, jadi istilahnya kayak menstimulasi pengeluaran atau sebagai menstimulasi ejakulasi gitu. Nah, untuk pasca penampungannya atau setelah penampungannya, setelah keluar, setelah mengejakulasi, bila semua peralatan dengan air dingin, cuci semua peralatan dengan air sabun yang hangat, gunakan sikat pada peralatan gelas. Jadi bila semua peralatan dengan air panas yang bersih. Jadi ini gunanya untuk jika kalau mau digunakan kembali bisa lagi. Jadi untuk kontaminan itu rendah gitu kan. Sterilkan perangkat gelas dengan cara merebus selama 10 menit atau ditempatkan pada oven selama 30 menit. Terus keringkan semua. Nah, untuk vagina pembuatannya, proses penampungan nya itu, jadi si penjantannya itu menaiki damikaunya atau teasernya itu pada kandang jepit. Jadi ini bisa digunakan, lebih baik itu digunakan damikaunya atau teasernya itu yang hewan aslinya ya. Jadi lebih ejakulat spermanya itu lebih baik untuk metode vagina buatan ini. Nah, kelebihannya itu dia semen yang dihasilkannya itu berkualitas baik dibandingkan dengan metode lainnya. Minim kontaminan, kemudian caranya sangat praktis dan sederhana. Tapi itu juga faktornya perlu yang handal ya jika untuk hewan-hewan seperti kuda dan juga sapi. Untuk volume semennya juga tertampung lebih besar, dapat mengetahui tingkat libido penjantannya. Apakah dia ada permasalahan seperti impotensi pada saat ereksi maupun. Terus untuk kekurangannya itu dibutuhkan teaser atau dummy, dan juga yang seperti tadi saya bilang itu operator yang terlatih. Hanya dapat digunakan pada penjantan dengan libido yang tinggi. Sulit digunakan pada penjantan yang liar, obesitas, atau pincang. Bahaya juga cedera bagi penjantan yang lebih besar karena dia kan menaikkan si daminya itu kan. Jadi memang kandangnya kalau bisa lantai kandangnya jangan yang terlalu licin seperti itu. Untuk elektroejakulator. Jadi prinsipnya ini dia propnya atau elektrodanya itu dimasukin melalui rektum dan dialiri arus listrik secara bertingkat. Nah, itu biasanya 5, 10 sampai 15 volt. Nah, itu dalam periode beberapa waktu. Biasanya berapa ya? 3 sampai 5 menit per voltage-nya. Rangsangannya itu difokuskan pada pusat ejakulasi di medula spinalis. Nah, itu daerah vertebrae lumbal 4 dan sakral 1. Sebenarnya tidak harus eksak, jadi disesuaikan saja, masukkan ke rektum, nanti panjang propnya disesuaikan pada tiap hewan. Jadi seperti ini. Ini untuk propnya masuk ke rektumnya. Jadi di sini untuk mengatur voltasenya di sini merupakan juga pengaturan di amplitudonya. Jadi butuh pelatihan terlebih dahulu. Lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu dapat digunakan pada hewan lumpuh, pincang, dan impoten serta tidak mampu mounting. Dapat digunakan untuk penjantan yang liar. Kekurangannya itu semen yang dihasilkan tidak sebaik metode vagina buatan karena kan memang di sini stimulannya itu tidak secara alami ya.
terus dapat menimbulkan perlukaan di rektum dan ataksia. Nah, untuk ataksia ini maksudnya ketidakmampuan syaraf volunteer untuk uh, ini ya ototnya itu tidak bekerja sesuai seperti biasanya. Jadi mungkin bisa cari sendiri. Jadi memang ataksia ini bisa mempengaruhi ke syarafnya ini ya. Jadi syaraf ya sesuai seperti berjalan sesuai seperti biasanya. Jadi metode selanjutnya ini ada massage. Jadi massage ini dia memijat pada bagian ampula dan juga vesicula seminalisnya itu melalui tangan kita. Jadi kita palpasi di rektalnya, kemudian dipijat di bagian situ belakang ke arah uretra. Jadi ini dibutuhkan juga operator yang handal ya. Kemudian kelebihannya itu bisa digunakan untuk pejantan impoten, mengetahui abnormalitas glandula aksesoria, dapat diaplikasikan pada penjantan yang libidonya rendah. Untuk volume dan konsentrasi sperma rendah, ini kekurangannya. Jadi sekresi glandula vascularisnya lebih tinggi, jadi dia lebih encer. Kemudian trauma pada penjantan juga bisa terjadi, di mana bisa terjadi lecet jika operatornya kurang handal. Ejakula dapat tercemar dari prepotium yang tidak dibersihkan terlebih dahulu. Jadi diutamakan bersihkan dulu ya prepotiumnya. Juga digunakan harus ada tisarnya, bisa juga tidak apa, yang penting bukan di massage, di teasing. Beda ya sama massage. Kalau massage lewat rektum. Kemudian kelebihannya itu cepat dan mudah, sederhana, tidak membutuhkan banyak peralatan, tapi kurangannya tingkat untuk terkontaminasi mucus dan urinnya tinggi, dapat meningkatkan penyebaran penyakit genital. Nah, untuk ini post coitus, jadi ini dilakukan pada hewan betina ketika penjantannya itu sudah intromisi kopulasi pada hewan betina. Jadi diambil menggunakan sendok atau sponge. Jadi di sini bukan sendok makan biasa atau sponge yang biasa buat cuci piring. Jadi ini ada khusus seperti ini, dimasukkan pada bagian vagina. Nanti misalnya untuk sendok ini saya dikerok gitu kan semennya dari vaginanya, atau nanti untuk sponsnya itu menyerap semennya itu. Jadi tapi untuk kontaminasinya itu lebih tinggi ya. Kemudian ya sama saja seperti teasing tadi. Kemudian ini ada juga SER atau semen epididymal recovery, cuman ini memang jarang digunakan karena memang sangat jarang digunakan karena biasanya yang untuk hewan-hewan yang sudah mau mati dan juga atau bahkan yang udah mati tapi tidak lama dari pada saat matinya. Jadi metode ini dapat dilakukan pada hewan kondisi yang itu life threatening, di mana epididymisnya itu banyak mengandung spermatozoa yang dapat dipanen. Kemudian di kriopreservasi. Nah, kriopreservasi ini maksudnya disimpan menggunakan ada teknik kriopreservasi itu menggunakan istilah semen beku untuk nanti jika dibutuhkan kembali. Kemudian spermatozoa dapat mempertahankan kapasitasnya untuk fertilisasi 12 hingga 24 jam setelah hewan pejantan mati. Spermatozoa itu diambil pada epididymis ataupun juga di vas deferens. Diambil langsung dengan alat bedah steril, kemudian ditampung pada tempat steril, kemudian langsung dipreservasi.
Jadi ini bisa dilihat, bisa diambil melalui epididymis ataupun vas deferens ya, atau dekat rete testis ini. Jadi di mana banyak spermatozoanya itu disimpan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bila ya.